Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu pada materi memenuhi kecukupan nutrisi. Oke, saya rasa dari kemarin kamu juga udah belajar tentang gizi, nutrisi, dan sebagainya. Ya, kita lihat dari dimensi lainnya terkait kecukupan nutrisi. Sebelum kita membahas tentang kecukupan nutrisi, jelas kamu harus kenal dulu. Untuk kecukupan nutrisi itu berkaitan erat dengan saluran pencernaan, ya, baik saluran pencernaan atas maupun saluran pencernaan bawah. Saluran pencernaan atas jelas ada faring, ada mulut, kerongkongan, gitu ya. Oke. Dan yang di sini mungkin saluran pencernaan utama yang kita bahas pertama adalah mulut. Fungsinya apa mulut? Jelas mengunyah. Baik itu mengunyah secara kasar maupun sampai halus. Karena ada gigi taring untuk merobek, kemudian ada gigi geraham untuk melumatkan. Kemudian ada faring dan esofagus. Faring dan esofagus ini nganter makanan dari faring menuju ke lambung. Ya, karena pasti ada saluran namanya faring. Itu nganterin makanan ke lambung. Dan ada juga lambung. Lambung ini berhubung langsung dengan namanya esofagus. Ya, makanya kadang kalau ada sendawa atau apa itu bisa rasanya sampai ke kerongkongan langsung asam ya, karena memang nyambung langsung ke situ. Ya, kalau di lambung banyak zat asam, mengandung asam, misalnya ketika kita mau sendawa atau apa ada yang terasa pahit sedikit, nah itu adalah zat asam yang dikeluarkan oleh lambung melalui esofagus. Nah, dia berhubungan langsung, makanya nanti makanan akan ditaruh di perut dulu sebelum akhirnya nanti masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini nanti fungsinya buat ngapain? Usus halus berfungsi mencerna dan mengabsorpsi. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Ini ada namanya usus halus, ya. Usus halus itu fungsinya untuk mencerna dan mengabsorpsi. Kemudian ada usus besar. Ini usus besar, ya. Ini usus besar. Fungsinya ngapain sih usus besar? Usus besar itu fungsinya mengabsorpsi air, menyerap. Absorpsi itu menyerap. Kurang lebih itu 90% diserap di usus besar. Ada elektrolit, vitamin, dan sedikit gula. Nah, kemudian ada organ aksesoris yang ada di sekitar saluran pencernaan. Ada apa saja? Ada hati, ada kantong empedu, ada pankreas, ya, yang menghasilkan enzim. Jelas enzim ini berfungsi untuk melancarkan proses pencernaan. Jadi enzim ini memang punya fungsi, kamu nggak mungkin makanannya bisa hancur ketika tidak ada enzim. Dari kemarin kalian sudah belajar terkait banyak zat gizi. Ya, zat gizi nutrien adalah zat kimia, mau organik atau anorganik yang ditemukan di dalam makanan dan diperoleh untuk penggunaannya dalam fungsi tubuh. Ya, karena kan semua nutrien makanan itu punya fungsi sendiri-sendiri untuk tubuh. Mau karbohidrat, mau lemak, protein, vitamin, mineral, air, ya, itu memiliki fungsi masing-masing di dalam tubuh manusia. Dan ketika kita kekurangan salah satu zat gizi ini, bisa jadi kita nanti defisiensi, kekurangan protein, bisa jadi mempengaruhi pada proses penyembuhan luka. Ya, jadi kalau kenapa orang habis melahirkan disuruh banyakin protein, apalagi kalau orang itu habis SC, operasi, ya karena protein salah satu fungsinya untuk mempercepat pengeringan luka, mempercepat proses penyembuhan, ya, berbeda dengan gula, malah kalau gula ini justru menghambat, sehingga tidak ada zat gizi gula itu direkomendasikan, ya. Gula boleh dikonsumsi tetapi dalam jumlah yang sedikit. Walaupun kayak kayak hidup sekarang ini justru gula itu dikonsumsi jauh lebih banyak daripada zat-zat yang lain, ya. Karena makan apa-apa manis, roti manis, sirup manis, dan lain-lain. Nah, ini perlu dikurangi kalau terkait gula. Ya.
Oke, energi sih apa gitu ya? Energi adalah kekuatan untuk, jadi energi itu kamu pakai buat kamu beraktivitas atau kerja, ya. Manusia jelas butuh energi terus-menerus. Nah, energi ini bisa didapetin dari karbohidrat atau lemak. Makanya lemak itu juga berfungsi nanti bisa dirubah menjadi energi oleh tubuh. Nah, keseimbangan energi maksudnya energi seimbang. Orang kalau aktivitasnya terlalu banyak tetapi pemasukannya sedikit, itu biasanya dia akan lemas, kemudian bisa jadi pingsan, ya. Karena kalau disebut seimbang itu kalau yang masuk dan keluar itu seimbang, ya, antara, jadi disebut seimbang, pemasukan dan pengeluaran ditambah pengeluaran sama dengan keseimbangan, ya. Atau pemasukan energi sama dengan total pengeluaran energi, baik itu panas, kerja, energi simpanan, ya. Jadi harus seimbang di situ. Kalau tidak seimbang pasti akan terjadi kekurangan energi. Nah, kekurangan energi bisa mengurangi konsentrasi, aktivitas, dan sebagainya. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Tujuannya buat ngapain? Melepas energi. Proses ini disebut juga dengan proses eksorgenik karena membebaskan energi melalui perombakan nutrien atau molekul kompleks. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul-molekul besar atau kompleks melalui proses sintesis molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Nah, kalian saya rasa pernah mungkin merasakan, khususnya perempuan nih, karena perempuan yang sering diet itu perempuan ya. Diet itu banyak macamnya. Ada namanya diet rendah kalori, rendah karbohidrat. Jadi kalau dia makan, dia akan menghindari jenis-jenis karbohidrat. Jelas karena karbohidrat itu banyak mengandung gula, ya. Kemudian diet rendah kalori, tinggi protein. Jadi kalorinya rendah tapi proteinnya tinggi. Diet rendah kalori, rendah lemak, kalorinya rendah, lemaknya juga rendah, ya. Kemudian ada diet rendah kalori tapi tinggi lemak dan protein. Biasanya ini untuk terapi orang-orang yang berat badannya terlalu kurus, ya. Dan yang kelima ada namanya food combining. Apa itu food combining? Yaitu makan yang dikombinasikan dengan buah. Jadi pagi makan buah, tidak makan nasi, karbohidrat lainnya. Kemudian baru siang makan lengkap, sorenya makan buah lagi. Itu food combining. Sepertinya ini dikenalkan oleh Deddy Corbuzier kalau tidak salah. Dan kalian bisa cari banyak terkait diet food combining. Ya. Ini faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi gitu ya? Satu, pengetahuan. Jelas. Semakin orang tahu terkait kebutuhan nutrisi dan nutrisi seimbang, pasti dia akan memikirkan makanan apa yang harus dia makan. Ketika seorang ibu memasak, dia akan memikirkan sayurnya apa, lauknya apa, proteinnya apa, nabati, hewani gitu ya. Karena mereka tahu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak tahu, hanya asalnya kenyang. Contohnya mungkin yang banyak juga sering dilakukan. Karbohidrat, mie itu karbohidrat. Buat lauknya nasi, karbohidrat ketemu karbohidrat, jelas. Ini secara mungkin pengetahuannya tahu, tetapi mungkin karena enak. Nah, ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Hanya ada faktor lainnya, ada prasangka. Orang ini pernah orang makan, saya kalau makan itu sakit perut, saya kalau makan itu rasanya tuh pusing, tensinya naik. Terutama orang tua nih yang sering punya prasangka banyak terhadap makanan. Kalau orang hamil nggak boleh makan durian, nanti bisa keguguran. Atau ketika makan nanas itu nggak boleh karena bisa panas dan menyebabkan keguguran. Atau orang juga berprasangka terkait kalau makan daging kambing tensinya naik. Padahal ternyata daging kambing punya kadar kolesterol yang lebih rendah daripada daging sapi. Ya, ini prasangka-prasangka seperti itu yang kadang-kadang sudah menjas sebuah makanan padahal itu makanan baik. Kalau itu terhadap Coca-Cola mungkin atau sosis, makanan siap saji, nggak masalah karena memang itu bukan makanan sehat ya. Tapi ketika makanan itu
makanan fresh ya, yang bisa kita masak sendiri, dan jelas lemaknya kita kurangi, karena lemaknya kita daging murni, daging kambing murni itu kolesterolnya rendah. Jadi aman-aman saja dikonsumsi oleh siapapun. Yang penting tidak terlalu banyak atau berlebihan. Yang ketiga itu kebiasaan. Ada orang punya kebiasaan yang nggak suka nasi, jadi makanannya sayur dan lauk lain dan sebagainya. Ini sih nggak masalah kalau hanya sekedar tidak suka nasi. Ada yang tidak suka sayur, jadi tidak pernah makan sayur, makanya ya protein. Padahal mineral, vitamin banyak terkandung di dalam sayur. Ini kebiasaan, ya. Kebiasaan ini kadang justru lebih susah daripada menasihati orang yang pengetahuannya kurang. Pengetahuannya kurang dikasih tahu manut. Tapi kalau sudah kebiasaan kadang-kadang sulit. Ada orang yang kebiasaan kalau makan bakso atau makan apa itu sausnya banyak gitu ya. Atau mungkin kecapnya banyak sehingga manis sekali. Ada orang yang makannya suka manis banget. Itu juga kebiasaan. Kalau nggak manis rasanya nggak enak gitu ya. Itu kebiasaan. Kemudian kesukaan. Ada orang yang suka dengan makanan sesuatu, suka burger, hampir tiap hari makan burger, atau suka Indomie, ya, mie, setiap hari makan mie, atau lebih sering makan mie ketimbang makanan sehat lainnya. Ya, ini terkait dengan kesukaan. Kemudian ada ekonomi, ya, kita tidak bisa mengelak dari yang namanya ekonomi. Pengetahuannya oke, prasangkanya baik ke semua makanan, kebiasaannya sebetulnya ya bisa dirubah. Kesukaannya juga sebenarnya suka makan daging sempurna, pasti banyak yang suka, akan tetapi ketika berbentur dengan namanya ekonomi, orang harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Meskipun sebetulnya kondisi ekonomi di Indonesia, sayur-sayuran kita bisa tanam di lingkungan sekitar, sehingga bisa mengakali, artinya protein bisa dari tahu, tempe yang mungkin harganya lebih terjangkau. Meskipun yang hewani mungkin jadi tidak maksimal. Ya, tuh. Kemudian yang keenam, penyakit. Jelas, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi banyak dipengaruhi juga oleh penyakit. Penyakit yang paling sering menyebabkan gangguan nutrisi itu penyakit pada saluran pencernaan, gangguan malabsorpsi, jadi gangguan penyerapan. Orang makannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk ya, itu mungkin bisa jadi karena adanya penyakit gangguan penyerapan atau kecacingan, dia ada cacingan atau mungkin lain sebagainya. Ya, itu banyak faktor penyakit. Ya, kata apalagi kalau kemarin kamu sudah belajar tentang penyakit gagal ginjal, penyakit hipertensi, itu kan ada makanan-makanan yang harus dibatasi. Ya, apalagi pada gagal ginjal itu minum aja dibatasin banget, hanya setengah gelas dalam satu hari ketika itu udah stadium 4 gitu ya. Ketika udah cuci darah, dia seminggu 2 kali itu pasti minum hanya setengah gelas setiap hari. Oke. Nah, untuk mengkaji status nutrisi pasien, pendekatan yang dilakukan apa saja? Satu, mungkin dikenal dengan ABCD, udah kayak kalian pencekatan airway, breathing gitu ya. ABCD apa sih? Anthropometric. A, anthropometric. B, biochemical data. C, clinical sign of nutrition status. D, dietary history. A, B, C, D. Anthropometric measurement itu tinggi badan, namanya anthropometri gitu ya. Tinggi badan, berat badan, tebal lipatan kulit ya, lingkar tubuh, itu A. Biochemical data, maksudnya apa? Ya datanya, hemoglobinnya, HB-nya, hematokrit, albumin gitu ya. Karena kan kita jelas ketika mau mengasih nutrisi, dia harus yang rendah protein nggak ya, albuminnya gimana, HB-nya gimana. Kalau HB berarti dia zat gizinya harus banyak, apakah dia memang defisiensi besi, apa defisiensi asam folat. Clinical sign of nutrition status, rambutnya, kenapa kok rambut jadi nutrisi ada pengaruhnya? Iya, orang yang kwashiorkor atau gangguan nutrisi berat atau dia gizi buruk memiliki ciri-ciri, salah satunya itu rambutnya tipis, pirang, bukan karena dicat tapi asli memang pirang ya, tipis, itu salah satu juga ciri.
tipis, perutnya agak buncit, kulitnya biasanya agak kering ya, kemudian matanya biasanya kadang-kadang cekung, itu udah otot-ototnya juga tidak berkembang dengan baik ya, aktivitasnya juga mungkin berkurang, itu bisa dinilai ya, sehingga bisa mengkaji status nutrisi pasien itu dari situ. Ya, ini nutrisinya oke atau tidak bisa dilihat dari clinical sign of nutrition status. Yang keempat, dietary history, pola diet. Ya, pola diet atau mungkin yang pernah atau makan. Jadi dari pengetahuannya, nutrisi, kebiasaan makan, makan kesukaan, terus dia sukanya makannya apa, terus dia minum berapa gelas setiap harinya, ada nggak masalah dalam diet, tingkat aktivitasnya gimana, apa orang yang mager dia cuman tiduran, duduk, makan gitu ya, sehingga dia mungkin obesitas atau lain sebagainya, riwayat kesehatan, terus atau mungkin riwayat pengonsumsian obat-obatan yang lain ya. Ini A, B, C, D. Ketika kita mau mengkaji status nutrisi pasien, kita pendekatan yang kita gunakan ini A, B, C, D. Baru nanti ketahuan, oh ini perlu diet tinggi protein, terus kemudian tinggi kalori, rendah lemak misalkan, karena dia mungkin ada penyakit mungkin, atau mungkin dia kurus, atau dia mungkin gemuk, kita akan sesuaikan. Atau mungkin dia sangat kurus sehingga harus ada tinggi karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Tergantung dari penilaian ABCD ini baru akan ditetapkan apakah dia mau diet rendah lemak, tinggi protein, atau mau dia diet tinggi protein, tinggi kalori ya, tergantung nanti dari hasil penilaian itu. Kemudian kekurangan nutrisi berhubungan dengan apa ini? Satu, meningkatnya kebutuhan kalori dan kesulitan mencerna secara berkelanjutan akibat bisa penyakit infeksi ataupun luka bakar ataupun kanker. Kedua, disfagia akibat kelumpuhan cerebral. Yang ketiga, penurunan absorpsi nutrisi akibat toleransi laktosa. Yang keempat, penurunan nafsu makan. 5, sekresi berlebihan, baik melalui latihan fisik, muntah, diare. Jadi kalau jelas orang akan kekurangan nutrisi ketika dia muntah atau orang yang diare gitu ya. Makanya kadang-kadang pasti kalau orang diare gimana nutrisinya, dehidrasi enggak gitu dinilai karena memang menyebabkan berkaitan dengan nutrisi. Ketidakcukupan absorpsi akibat efek samping obat atau lainnya karena memang jelas ada penyakit, ada obat-obatan yang menghambat penyerapan zat gizi, sehingga memang ketika kamu mengkonsumsi obat perlu sekali dikaji. Tadi kalau poin A, B, C, D itu poin D, obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian ini kalau kekurangan nutrisi. Kalau kelebihan nutrisi hubungannya dengan perubahan pola kenyang akibat efek obat atau radiasi. 2, penurunan fungsi pengecap atau penciuman. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang nutrisi. Keempat, penurunan kebutuhan metabolisme. Kelima adalah kelebihan asupan. Keenam, perubahan gaya hidup. Tujuan pemenuhan kebutuhan nutrisi buat ngapain sih kita kok kebutuhan nutrisi harus dipenuhi? Satu, meningkatkan nafsu makan apabila dia status nutrisinya kurang. 2, membantu memenuhi kebutuhan nutrisi jelas sesuai dengan hasil penilaian ABCD tadi. Dia nutrisinya kurang di bagian apa? 3, mempertahankan nutrisi baik melalui oral, parenteral. Oral itu berarti ya makan biasa, kalau parenteral itu bisa pakai infus ya. Atau yang satu lagi sebenarnya NGT. Ya, nanti dibahas mungkin. Rencana tindakan, monitor perubahan faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan kebutuhan nutrisi. Apa sih sebenarnya yang bikin orang ini kekurangan nutrisi? Ya, tuh. Kemudian kurangi faktor yang mempengaruhi perubahan nutrisi. C, ajarkan untuk merencanakan makanan. Jadi makanannya itu dibuat menu, susunan menu. Kemudian D, kaji tanda vitalnya. E, monitor glukosa, elektrolit, albumin, dan hemoglobin. Ini penting. Glukosa itu penting, jangan sampai nanti nutrisi itu menjadi dia hipoglikemi. Nanti dia pucat, lemes ternyata karena kekurangan glukosa atau elektrolitnya atau mungkin albuminnya atau mungkin hemoglobinnya.
Yang ke F, berikan pendidikan tentang cara diet, kebutuhan kalori, dan tindakan lainnya yang benar pada pasien tersebut. Ya, agar pemenuhan nutrisinya itu baik. Gitu. Kemudian tindakan A pada gangguan kekurangan nutrisi secara umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara yang satu mengurangi kondisi atau gejala penyakit yang menyebabkan penurunan nafsu makan. Sebenarnya kenapa sih seseorang itu jadi nggak nafsu makan? Nah, itu dikaji, dicari, diobati. Kedua, memberi makanan yang disukai sedikit demi sedikit tetapi sering, memperhatikan jumlah, tapi diperhatikan juga jumlah kalori dan tanpa kontraindikasi. Jadi jangan sampai nanti ternyata ini nggak boleh dimakan walaupun kesukaan ya harus hindari gitu. Tapi kalau memang ini kesukaan, misalnya dia lebih suka daging ya sudah berarti apa namanya protein lemaknya bisa dicari dari daging gitu ya. Karena daging memang mengandung baik protein maupun lemak ada. Kemudian 3, menata ruangan senyaman mungkin biar dia nyaman makan gitu ya. Apalagi orang tua itu kadang-kadang sudah malas makan, dia membutuhkan suasana yang nyaman. Menurunkan stres psikologis. Ada orang yang kalau stres makan mulu, tapi ada juga kalau ada yang stres tidak mau makan. Yang kelima, menjaga kebersihan mulut. Kadang-kadang kalau mulut kita kotor, tidak bersih, mudah sariawanan, alhasil selera makan jadi turun. Karena menyajikan makanan mudah dicerna, jadi jangan makanan-makanan yang sulit dicerna. Apa sih makanan yang sulit dicerna? Beberapa contoh makanan yang sulit dicerna. Ya. Kalian bisa cari, gampang, dan itu sering kita makan juga. Yang ketujuh, hindari makanan yang mengandung gas. Apa coba yang mengandung gas? Biasanya kalau makan ini jadi dia sering kembung dan kentut. Ya. Tuh makanan-makanan mengandung gas. Termasuk durian loh ya. Durian itu banyak mengandung gas. Makanya kalau makan durian jangan yang terlalu matang karena gasnya udah tinggi. Oke, tindakan pada gangguan kesulitan makan. Jadi kalau ada orang kok dia udah sulit makan gangguannya, ya satu atur posisi seperti duduk atau tegak, ya di kursi. Kemudian pertahankan posisinya selama 10-15 menit. Fleksikan kepala ke depan pada garis tengah tubuh 45 derajat untuk mempertahankan kepatenan esofagus. Habis itu bantu untuk makannya, mulai dari jumlah yang kecil sampai nanti lama-lama banyak. Tapi kalau nanti ada masalah, merasa sesak napas atau lain sebagainya atau mual atau muntah, hentikan. Mulai dari yang kecil-kecil ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Anjurkan membersihkan mulut, hindari makanan yang pedas, asam, makanan yang berserat, sayur mentah gitu ya, dan rendam makanan yang kering biar dia komposisinya agak lunak. Nah, tindakan apa pada gangguan yang kelebihan nutrisi? Ya, kalau kelebihan nutrisi gampang, tinggal hindari makanan yang mengandung lemak, berikan motivasi untuk menurunkan berat badan, lakukan program olahraga. Terus kemudian tindakan apa yang pada obstruksi mekanis secara umum dapat dilakukan dengan cara lakukan kebersihan mulut, segera dengan kumur-kumur, menggunakan minum bikarbonat rendah kalori atau setengah atau seperempat larutan hidrogen peroksida dan air sebagai pembersih mulut. 2. Anjurkan teknik mempertahankan nafsu makan dengan mengubah variasi dan kepadatan seperti jus atau sop. Yang ketiga, gunakan suplemen tinggi kalori ataupun protein. Tuh. Ini salah satu tindakan ya untuk mengatasi masalah nutrisi. Oral jelas sudah makan aja, bes-bes makan itu oral melalui mulut, terus kemudian laring, esofagus, lambung, nanti perut dicerna dan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua itu pemberian nutrisi melalui pipa lambung atau disebut dengan NGT. NGT itu selang yang dimasukkan melalui hidung langsung masuk ke saluran pencernaan. Ini biasanya diberikan pada orang-orang yang mungkin dia sudah tidak bisa beraktivitas, atau orang yang koma, atau mungkin orang atau bayi yang dia tidak kemampuan hisapnya sangat lemah sehingga perlu nutrisinya langsung nyampe ke lambung gitu. Jadi makanan kalau bagi bayi ya ASI sebaiknya, kalau bagi ASI ataupun PASI, air susu ibu ataupun air susu ataupun susu formula. Kalau orang dewasa biasanya makanan cair ya, dimasukin ke dalam selang langsung menuju ke lambung. Ada juga pemenuhan nutrisi melalui parenteral. Ini kurang L, parenteral itu pakai infus, jadi kalau dia kekurangan cairan glukosa dia infus glukosa ya, itu ada cairannya.
ini diinfus. Makanya orang-orang yang misalnya habis diare atau apa itu biasanya diinfus agak lebih cepat kembali. Ya, selain makan, oral, kemudian diinfus. Tuh, pemenuhan nutrisi ada 3, oral, NGT, dan parenteral. Ini tadi penjelasan tadi ya, pemberian nutrisi yang oral, pipa lambung, dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan ini. Silahkan nanti, kuisnya nggak banyak, sedikit, sehingga silahkan langsung kerjakan kuisnya, karena bagaimanapun nanti kuis dianggap sebagai nilai UTS, pengganti UTS. Jadi silahkan dikerjakan, jangan dilewatkan. Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.